Ternyata hanya penglihatannya yang super, tenaganya nggak ada. Baunya sayuran sekali ya. Tegang. Oh. Ketemu lagi barengan sama aku. Sekarang kita akan review kuliner jauh dikit dari Denpasar. Kita lagi ada di Dusun Bedugul Asri, tepatnya di Bedugul. Kita mau jalan-jalan sambil makan-makan di sini. Jadi di Dusun Bedugul Asri ini ada resortnya, ada restorannya juga, dan ada wisata edukasi. Jadi mau tahu seperti apa keseruan kita di Dusun Bedugul Asri, ikutin terus sampai habis. Jadi di Dusun Bedugul Asri itu nggak cuman ada restorannya aja, tapi di sini juga ada resortnya. Di sini ada 13 kamar dan ada 8 unit villa. Sekarang kita mau lihat salah satu kamarnya. Ini Junior Suite. Jadi ini meskipun bukan yang villa, tapi ada bathtubnya juga. Jadi kalau misalnya standar hotel-hotel biasa yang Junior Suite itu kan kemungkinan cuman bathroom biasa. Tapi di sini tuh ada bathtub. Jadi kalau misalnya mau getaway dari kesibukan kota, terus kita mau main-main ke tempat yang lebih sejuk, ke dataran tinggi, Dusun Bedugul Asri cocok banget sih dijadiin tujuan. King size bed, terus ada TV-nya juga yang lebih besar daripada TV-TV kita di rumah. Terus ada mini refrigeratornya juga. Ini ada meja kerja. Jadi kalau misalnya kita ceritanya nih ya mau cuti liburan ke Bedugul, tapi ternyata tetap ada panggilan dari bos, ada pekerjaan, kita masih bisa kerja di sini. Jadi jangan sedih. Terus ini view-nya kebun. Nah, jadi tetap sejuk ya, namanya Bedugul itu pasti view-nya harus yang ijo-ijo, yang segar-segar. Jadi seperti inilah pemandangannya dari salah satu kamar di Dusun Bedugul Asri, Junior Suite. Ini ruangannya no smoking ya, jadi untuk menjaga keasrian dan kesejukan udara, kita harus tidak boleh merokok. Oke, jadi ini kamar mandinya. Tadi ya udah kita ada bathtub, terus ada showernya juga, terus ada tempat untuk nempatin kayak mungkin barang-barang pribadinya kita juga di situ. Tapi ini kita bisa nempatin sesuatu di sini. Terus yang menarik perhatian sebetulnya adalah toiletries-nya. Jadi biasanya kalau di hotel tuh kan kita dapat toiletries yang standar hotel. Terus ini tuh ada hand wash sama lotion, itu Dusun Bedugul Asri. Katanya ini nih spesial formulasinya dari Dusun Bedugul Asri. Jadi ini aromanya itu pear, lime, sama vanilla. Ini kita cobain hand washnya. Oh, tau gak sih parfum? Sekilas mirip sama aroma itu. Jadi seger banget. Tapi ini khusus, jadi tidak ada di hotel-hotel yang lain. Terus sekarang kita tes lotionnya. Ini lotionnya. Ini wangi banget. Ini wanginya seger banget. Terus ini sangat moisturizing. Jadi kalau habis cuci tangan nggak perlu takut kulit tangannya itu kering. Karena ini lotionnya udah wangi, terus juga melembabkan. Oke, jadi sekarang kita udah ada di restorannya Dusun Bedugul Asri, itu namanya Dapur Cemara. Jadi di Dapur Cemara ini pilihan menunya itu banyak menu Indonesia, tapi fusion juga ada. Jadi yang sekarang yang kita pesan untuk makan siang kali ini itu ada
set appetizer, ada main course, dan juga ada dessertnya. Terus kita juga pesen cold press juice sama ada almond milk. Yang pertama kita cobain itu bakalan appetizer, ini ada gado-gado pengantin. Jadi ini porsinya gede banget. Dan karena di sini tempatnya udaranya dingin, jadi kalau bisa begitu makanannya datang kita harus langsung makan biar masih hangat dan masih bisa dimakan. Karena kita coba yang pertama ya, gado-gado. Seperti apa sih? Apakah dia seperti gado-gado pada umumnya? Nah, jadi di gado-gado pengantin ini kita ada seperti biasa ya, kalau gado-gado itu sayuran, selada, terus ada tahu kuning, ada telur, ada empingnya juga. Ini emping bukan sih? Bentuknya bukan emping. Kita cobain dulu ya, ini benar. Ini emping, tapi bentuknya nggak kayak emping melinjo yang biasa kita lihat yang bulat-bulat ya. Dia agak kotak gitu. Ini enak. Karena kita cobain makan emping sama gado-gado pengantin. Kata ownernya tadi, kalau habis makan gado-gado pengantin buat yang menikah, buat yang belum nikah atau yang belum jadi pengantin bakalan segera jadi pengantin. Ada amin, saudara-saudara. Rasa bumbunya cukup strong, dia yang enak tapi segar, dan segarnya tuh ada yang langsung meledak di mulut tapi enak. Jadi kalau untuk appetizer ini pas banget. Jadi kalau kita habis makan ini terus makan di menu yang berikutnya itu nggak akan berasa enak gitu loh, karena ini seger banget. Terus sayurannya juga fresh. Ini tuh apa sih namanya, ditanam di sini juga. Jadi di sini ada kayak greenhouse-nya yang menanam sayur-sayuran yang tadi katanya memang digunakan untuk dipinsan di sini juga. Jadi ini organik banget ya. Next, salmon lodeh kecombrang. Ini kan biasanya kan kalau sayur lodeh tuh ya udah sayur-sayuran aja, paling ada tahunya, jarang sih atau nggak pernah sih aku makan sayur lodeh itu yang ada proteinnya, dan itu proteinnya salmon. Ini tuh salmonnya bukan yang cuma segede gini doang, tapi ini salmonnya tuh gede banget. Salmon itu besar banget. Ini kayaknya kalau misalnya dimakan sendiri bisa, tapi kalau misalnya mau makan berdua biar variasi menunya makin banyak sama teman-teman atau sama keluarga, itu juga bisa banget. Dan ya seperti biasa kalau di sayur lodeh itu ada daun melinjo, terus ini ada kacang panjangnya juga, ada labu, ada terong, ada tempenya, terus ini kayaknya daun bawang yang digoreng. Daripada penasaran, kita coba aja ya. Sayur lodeh itu kan biasanya bersantan dan gurih. Ini kayak apa sih? Oke. Ini kita makan salmonnya barengan sama sayur-sayuran dia. Ini ada daun melinjo. Kita coba. Salmonnya dan kuah lodehnya itu bisa ngeblend gitu loh rasanya. Kayak apa ya? Kayak menyatu, menimbulkan sebuah, lagi-lagi ini adalah rasa makanan yang unik. Kan belum pernah biasa kalau sayur lodeh itu kan ya udah sayur lodeh aja pakai nasi anget gitu kan. Nah ini tuh ada rasa salmon yang khas, terus ada kuah lodeh. Terus ini kuah sayur lodehnya itu cukup light, bukan yang kenceng banget bumbu-bumbunya, jadi light banget. Jadi dimakan sama salmon itu nyampurnya tuh rasanya enak gitu. Dan di sini kita cobain ya, di sini tuh ada bumbu atau sambal kecombrang. Kita coba, ini kita cobanya pakai nasi.
Ini. Stop. Nah, kita coba salmonnya, pakai kuahnya, terus pakai kecombrangnya, terus pakai nasi. Jadi ini perpaduan rasa yang kalau aku sih belum pernah nyobain makanan seperti ini. Mungkin teman-teman udah pernah nyobain perpaduan antara lodeh, kecombrang, dan salmon. Sesuatu yang baru kalau mau dimakan sendiri bisa, kalau mau dimakan berdua sama teman atau sama keluarga pasangan itu juga bisa deh. Next kita akan cobain dessert. Terakhir sebelum kita ke minuman, kita akan mencoba dessert ya. Jadi tadi kita udah cobain appetizer, terus kita udah cobain main course juga. Sekarang kita beralih ke appetizer, yaitu panna cotta kolak. Ini unik banget karena sekali lagi tadi di dapur Cemara itu makanannya banyakan makanan Indonesia atau fusion. Jadi ini panna cotta difusion dengan kolak ya. Kolak itu adalah cemilan khas Indonesia yang rasanya cenderung manis dan bersantan dan ada pisangnya, ubinya gitu ya. Oke, jadi ini ada topping pisang, terus ada kelapa kering yang yang dikeringkan, terus ada ini gula merah gitu. Wow. Oke. Enak banget kan? Buat yang berhati-hati sama makanan manis, perlu diketahui bahwa ini panna cottanya tuh disiram bener sama gula merah yang dicairkan. Jadi pada saat baru kita cobain, baru masuk ke dalam mulut, itu rasanya kayak bakalan manis banget kayak gitu. Tapi setelah krimnya, dia rasanya jadi enak banget, manis. Rasa yang belum pernah ada, bukan? Ada rasa kelapa-kelapanya gitu. Apakah ini terbuat dari santan juga ya? Ini sekarang kita cobain panna cotta dengan semua toppingnya ini, ada pisangnya juga. Bagaimana tuh rasanya? Jadi dimakannya itu jangan cuman panna cotta sama gulanya aja, tapi harus sama topping pisangnya, sama topping kelapanya. Jadi menurut itu rasanya bercampur, manis ada, gurih ada, agak rasa-rasa pisangnya itu juga keluar. Jadi bikin rasa panna cotta kolaknya ini jadi unik banget. Next kita cobain minuman. Berikutnya ini minumannya ada cold press juice dan ada almond milk. Cold press juice-nya ini fresh, tidak ditambah air, tidak ditambah gula, jadi bener-bener dari kandungan sayur dan buah-buahan, terus langsung dibotolin. Dan ini jusnya hanya berusia 4 hari, jadi selalu fresh gitu loh, bukan yang didiemin lama dan tidak mengandung pengawet juga. Ya, jadi untuk cold press juice-nya ini ada yang super side. I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute. Bukan ya? Maaf. Terus ini ada yang Forever Young. Kenapa judul lagu K-pop semua sih? Forever Young. Di botolnya udah ada tulisannya no preservatives, no added sugar. Yang mana dulu nih kita coba? Ini deh. Kalau ini yang super side ini penglihatan super. Jadi kandungannya ada carrot, ada sunkiss, ada pineapple, dan ada apple. Seharusnya sih rasanya seger dan menyehatkan. Kalau mau minta es batu bisa juga sih. Kita coba. Enak.
Berikutnya kita akan cobain yang Forever Young. Ini yang kandungannya Horenzo, Curry, carrot, apple, dan cranberry. Ini kita coba ya. Udah di shake well. Ternyata hanya penglihatannya yang super, tenaganya nggak ada. Baunya sayuran sekali ya. Wow, tegang. Oh, ini di Forever yang ini nggak ada rasa yang terlalu dominan, tapi aromanya itu lebih ke aroma sayur-sayuran sama cranberry. Justru aroma cranberry-nya cukup kencang. Tapi rasanya tuh enak. Yang berikutnya ini almond milk. For your information guys, di sini itu sekarang lagi agak gerimis, terus berkabut dan anginnya kencang. Terus suhunya itu 22 derajat. Wah, dingin sekali. Oke, sekarang kita cobain cendol almond milk. Nggak bisa. Kalau almond milk itu yang pernah aku cobain, rasanya tuh gak hambar tapi langu. Kalau ini tuh jadi dia rasanya tuh lebih enak. Terus almond milknya itu nggak terasa langu, tapi nggak aneh juga. Terus untuk main course-nya, untuk salmonnya juga juara. Itu termasuk salah satu menu andalan di Dusun Bedugul Asri, dan gado-gado pengantinan juga enak banget. Dan jangan lupa kalau kita berkunjung ke Dusun Bedugul Asri terus kita makan di Dapur Cemara, itu kalau pakai Lestari diskon, ada diskon 20% buat seluruh nasabah BPR Lestari. Transaksinya ingat ya, pakai Lestari Mobile. Segitu aja review kuliner, review makanan, dan jalan-jalan bersama Cik Lili. Sampai jumpa di episode Cik Lili berikutnya. Dadah!